buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Alphabetical Filling System. Apa sistem abjad? Sistem abjad ini adalah sistem penyimpanan dan penyimpangan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, organisasi, yang dimana nama orang dan badan organisasi ini disusun berdasarkan urutan abjad. Jadi sistem abjad ini digunakan untuk menamai setiap dokumen yang kita arsip berdasarkan urutan abjad, yaitu mulai dari A, B, C sampai kepada Z. Dan sistem ini dapat kita lakukan dengan menamai dokumen tersebut dengan menggunakan nama orang bisa, nama badan juga bisa, dan nama organisasi juga bisa. Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Jadi, sistem abjad ini pada umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan data agar jika mencari dokumen-dokumen yang telah diarsip bisa lebih mudah untuk didapat. Dan sistemnya itu akan digunakan sedemikian rapi agar suatu waktu dapat dicari dengan cepat jika dibutuhkan. Jadi sistem ini dapat digunakan dalam setiap dokumen arsip yang ingin kita arsip. Jadi alat arsip juga bisa digunakan dengan menggunakan stick note ini, dan kita dapat mencatatnya dengan menggunakan pulpen dan menamai dokumen tersebut dengan menggunakan abjad. Lebih lengkapnya nanti teman saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian dari pemakaian sistem abjad. Keuntungan dari pemakaian sistem abjad antara lain: yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan dikelompokkan menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan dalam satu map yang bersebelahan. Yang ketiga, mudah dikerjakan, mudah diterapkan, dan cepat untuk ditemukan. Kerugian dari pemakaian sistem abjad antara lain: yang pertama, untuk pencarian dokumen nama orang, kita terlebih dahulu harus mengetahui nama belakangnya. Yang kedua, surat yang berhubungan satu sama lain namun berbeda pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanannya. Yang ketiga, harus menggunakan pengaturan indeks. Yang keempat, banyak nama orang yang sama sehingga kita harus teliti. Jika tidak, kita akan salah. Demikianlah keuntungan dan kerugian dari penggunaan sistem abjad. Di sini saya akan membahas tentang peraturan mengindeks, yaitu penyimpanan pada sistem abjad. Seseorang haruslah mengetahui peraturan mengindeks, baik itu nama orang, badan, organisasi, karena penyimpanan ini didasarkan pada nama-nama tersebut. Dalam penyimpanan sistem abjad, pengelompokan arsip disusun berdasarkan nama orang, badan, organisasi, sedangkan indeks adalah sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasi naskah atau berkas melalui penunjukan suatu benda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya. Saya sudah membacakan tadi peraturan mengindeks itu. Di sini saya contohkan dalam sistem nama orang, yaitu di sini saya contohkan. Saya bacakan. Di sini ada contohnya, itu rahasia, penting, dan biasa. Kalau dia itu surat yang penting, di sini dia akan di checklist di penting. Baru di bawahnya ini ada tanggal. Di sini surat yang datang harus dibuat tanggalnya. Contohnya sekarang, contohnya dibuat tanggal 20 November. Di sini dibuat tanggal 20 November 2020. Di sini ada nomor surat. Jika kita menerima surat, pasti ada ya nomor suratnya. Di situ kita akan terapkan nomor surat dari surat yang datang sama kita. Baru tanggal surat juga kita buat di dalamnya. Baru di bawah ini ada pengemasan atau bagian pemasaran. Di sini kita sesuaikan
bagian pemasarannya, dan di bawahnya juga ada catatan penting. Jika suatu surat datang kepada kita, surat itu robek atau tidak bagus, kita akan buat di catatan seperti itu. Baik, dalam organisasi, saya contohkan di sini dalam organisasi, judul surat, contoh di organisasi atau suatu perusahaan, kita ini menerima surat, ya seperti itu. Kita membuat judul surat, contohnya, ini contoh ya, saya buat contohnya judul surat itu universal, ya, nomor surat 10/30/2020. Tanggal surat, kita buat tanggal surat sesuai dengan tanggal surat yang tertera ya. Baru perihal, contohnya perihal itu kerusakan barang seperti itu ya. Nama perusahaan, kita buat nama perusahaannya. Ini contoh, saya buat perusahaan U.UN 33, ini urutan surat yang datang seperti itu. Baik, saya akan lanjut. Di sini ada menurut Soedar Mayanti dalam Subputra 2009.2127, saya bacakan, yaitu mengemukakan peraturan mengindeks dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, indeks nama badan pemerintah atau swasta, indeks nama organisasi atau badan sosial, dan lainnya, indeks nama tempat atau wilayah, indeks dan nama orang. Oke, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar klasifikasi abjad, di mana daftar klasifikasi abjad dalam sistem abjad dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri dari beberapa macam, antara lain nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintahan, nama organisasi, dan perhimpunan. Baiklah, kepada rekan-rekan semua, di sebelah sini saya telah menampilkan foto berupa contoh pembuatan daftar klasifikasi abjad. Seperti yang kita tahu, di sini ada 3 kotak, di mana sudah terdiri dari kotak A, kotak B, dan kotak C. Di mana di sini saya buat daftar klasifikasi abjad berupa nama perorangan. Jadi saya buat nama perorangan yang mulai dari abjad A, abjad B, dan abjad C. Yang abjad A, di mana yang di dalam abjad A tersebut kita buat misalnya contohnya namanya adalah Ani. Jadi di dalam pengelompokannya Ani termasuk abjad A, berarti di kotak yang A. Dan Ani ada Arsy misalnya, dia dimasukkan ke dalam kotak kolom A. Dan yang ada kotak kolom B, misalnya namanya Budi, Beni, baru ya, dan lain sebagainya yang namanya huruf B dimasukkan dalam kotak yang B. Seperti itu. Dan yang C juga seperti itu, misalnya namanya Caca, Cici gitu, dikelompokkan ke dalam kelompok C. Seperti itu, jadinya berurutan dari abjad A, B, C sampai seterusnya seperti itu. Di dalam gambar ini hanya sampai C saya buat seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alat bantu sistem abjad, di mana alat bantu sistem abjad ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna penyimpanan arsip sistem abjad. Dalam hal ini, penggunaan alat kearsipan yang digunakan lebih ditekankan untuk alat-alat yang paling sering digunakan di kantor, khususnya untuk menyimpan arsip-arsip yang aktif. Alat bantu yang digunakan dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad adalah ada 4. Yang pertama, filing cabinet. Yang kedua, guide. Yang ketiga, hanging folder. Dan alat sortir. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah filing cabinet. Di sini saya telah menampilkan foto berupa foto filing cabinet. Di mana filing cabinet ini adalah lemari khusus yang terbuat dari bahan logam dan memiliki ukuran tegak seperti lemari. Di mana di dalam filing cabinet ini mirip laci dorong yang mempunyai kapasitas yang lebih besar sehingga dapat menyimpan lebih banyak file.
Kedua adalah guide atau petunjuk, di mana guide atau petunjuk arsip merupakan lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk, sekat, atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah tab guide. Tab guide adalah bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks atau pengelompokan arsip. Di sini saya sudah membuat foto berupa gambar guide, ya. Dapat kita lihat di sini ini yang menonjol itu adalah tab guide. Seperti itu. Yang kedua adalah badan guide. Badan guide ini berfungsi untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Oke. Yang ketiga adalah hanging folder. Seperti yang sudah saya tampilkan di layar, ini adalah hanging folder, di mana ini tempat penyimpanan arsip yang berupa folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filling kabinet. Hanging folder ini mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Fungsinya untuk menyimpan berkas atau surat-surat. Terakhir adalah alat sortir. Alat sortir yang sudah saya tampilkan ini adalah alat sortir yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat atau dokumen yang diterima, diproses, dan dikirimkan, kemudian disimpan ke dalam folder tertentu. Folder yang sudah disusun masing-masing. Alat sortir ini mempunyai beragam bentuk dan bahan. Ya, ada yang berbentuk rak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Setelah teman-teman saya menjelaskan materi mereka, dan sekarang bagaimana cara menyimpan arsip sistem abjad yang baik. Yang pertama adalah memeriksa surat atau berkas. Yang kedua, mengindeks surat atau berkas, dan pengindeksan dapat kita lihat seperti gambar di samping. Yang ketiga adalah mengkode surat berkas, sedangkan pengkodean dapat kita lihat juga seperti gambar di samping. Dan yang keempat adalah menyortir surat. Bagi yang belum tahu bagaimana cara menyortir, dapat melihat seperti gambar di samping ini. Dan yang kelima adalah menempatkan surat atau berkas sesuai dengan tempat masing-masing. Dan ada yang cara kedua, yaitu prosedur penemuan kembali arsip melalui sistem abjad. Yang pertama adalah menentukan judul surat. Yang kedua, menentukan indeks. Dan yang ketiga adalah mencari arsip di tempat penyimpanannya. Dan yang kelima adalah mengambil arsip. Yang keenam adalah memberikan arsip kepada peminjam. Dan yang ketujuh, menyimpan lembar peminjam arsip kepada Tijkar file. Dan itulah bagaimana cara menyimpan arsip sistem abjad dan prosedur penemuan kembali arsip melalui sistem abjad. Semoga bermanfaat.